Idrus, Khotibul Majelis Al-Islami yang sudah dari tengah-tengah kita untuk kembali menjumpai sahabat Madinah semuanya di sesi kajian seputar sholat yang masih mengacu pada kitab Sahih Sifat Sholatun Nabi. Sekarang kita jumpa dulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Bagus. Alhamdulillah sehat afiat insyaallah. Ya, mudah-mudahan juga Habib Asadullah itu tetap dalam kondisi sehat afiat dan tetap dalam lindungan Allah. Amin amin amin. Akan kita lanjut materi kita hari ini masih seputar amalan setelah sholat. Ya, amalan setelah sholat betul. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab Sahih Sifat Sholatun Nabi Muhammad SAW yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ali As-Segaf. Dan sebelumnya kita sudah bahas tentang masalah pentingnya seorang wanita untuk belajar ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dia diperbolehkan untuk, kalau dia tidak mendapatkan atau suaminya tidak bisa mendatangkan guru atau tidak bisa mengajarinya, maka boleh dia untuk keluar dari rumahnya dan mencari masjid yang tidak jauh otomatis untuk belajar ilmu-ilmu syariat. Untuk belajar ilmu-ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke masalah berikutnya. Dikatakan masalah wa yusannu liman arada an yusalli sunnah ba'da ada'il fariidah ay yufasil bainahuma bi kalamin aw intiqalin min makanihi wa huwa afdal. Wa afdalu min dhalika an yusalliha fi baitihi lil ahadits as-sahihah fi dhalika fa fi sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an la tusalla salatun bi salatin hatta natakalam aw nakhruj. Wa fi sahih Bukhari kana Ibnu Umar yusalli fi makanihi alladhi shalla fihi al-fariidah. Kemudian wa an Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala minas sunnah an la yatatawwa al-imam hatta yatahawwal min makanihi. Dikatakan sunnah bagi siapa-siapa yang akan melaksanakan sholat sunnah setelah melaksanakan sholat fardu, untuk memisahkan di antara kedua sholat tersebut, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah, bikalamin dengan omongan, dengan obrolan, awin tigalin min makanihi wa huwa afdal, atau berpindah dari tempat ini yang lebih afdal. Jadi tidak sholat di tempat, tidak sholat sunnah di tempat dia sholat fardu ya. Jadi tidak sholat sunnah di tempat yang dia sholat fardu, ini lebih afdal, jadi pindah gitu. Kemudian wa afdal min dzalika, dan afdalnya dari itu semua adalah dia sholat di rumahnya. Jadi sholat sunnah itu dilaksanakan di rumahnya, itu afdalnya. Setelah sholat fardu berjamaah di masjid, kemudian dia keluar untuk sholat sunnah di rumahnya, itu afdal. Dan hadis sahih di dalam masalah ini adalah seperti yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan untuk tidak menyambung antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, hingga natakallam, kami berbicara atau kami keluar, pindah ya, dari tempat sholat fardunya itu tadi ya. Yang afdalnya adalah dia berpindah, bukan berbicara tapi berpindah. Karena ada satu sholat bagi siapa-siapa yang melaksanakan sholat maghrib, kemudian setelah baca adkar dan tidak berbicara ya, sebelum berbicara dia selesai wiritan, nyambung dengan sholat sunnah awabin 6 rakaat minimal, maka pahalanya seperti dia ibadah 12 tahun ya, asal tidak diselingi dengan pembicaraan. Sama dengan ketika kita selesai sholat Jumatan, tidak diselingi dengan obrolan atau omongan, kemudian kita lanjutkan dengan musabbi'at. Musabbi'at itu membaca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Mu'aidatan 77, kemudian membaca doanya 4 kali. Nah, kemudian di dalam Bukhari, di dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar pernah beliau sholat di tempatnya yang dia sholat fardu di situ. Jadi tidak ada larangan sebetulnya, tapi sunnah untuk berpindah. Ya, jadi kalau larangan itu tidak ada. Kayak
masalah. Jadi ada orang-orang yang menganggap bahwa kalau misalkan sunnah kita melakukan sesuatu, berarti kalau tidak melakukan itu berarti larangan. Tidak juga sih. Ya, belum tentu. Ada juga yang seperti itu. Kalau kita melaksanakan sesuatu sunnah dan tidak melakukannya menjadi makruh, ada yang seperti itu. Misalkan kayak kita wudhu 3 kali. Ya. Kalau kita tidak melaksanakan 3 kali makruh. Seperti dalam kitab Bushrul Karim disebutkan di situ al-ibarah, kalau dia tidak melaksanakan 3 kali maka hukumnya makruh. Melaksanakan 3 kali sunnah, tidak melaksanakan 3 kali, cuma 1 kali aja hukumnya makruh. Jadi ada yang seperti itu. Nah, kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, minas sunnah, dari kesunahan adalah tidak melaksanakan sholat sunnah imam tersebut hingga berpindah tempatnya. Jadi imam tidak melaksanakan sholat sunnah kecuali imam pindah tempat. Kemudian qultu wal amr fi dzalika muttasi'. Nah, perkara ini sebetulnya fleksibel atau luas, fleksibel, bukan kaku ya. Kayak masalah ini, masalah apa namanya? Kalau kita mau kurban, maka tidak boleh, dalam arti sunnah untuk tidak memotong rambut atau kuku kita yang mau kurban sampai selesai kurban, dan itu bukan hal yang haram kalau kita lakukan. Ada orang yang punya pengertian seperti itu, maka kalau orang yang melaksanakan potong kuku atau rambut maka harus taubat. Ini kan bukan perkara haram soalnya, hanya saja dia akan kehilangan fadilah yang banyak sebetulnya. Memang sayang, tapi tidak sampai ke ranah haram. Kemudian fa idza arada ayat takalam wa ayyab fi makanihi jaza. Jadi apabila ingin seseorang itu untuk berbicara dan dia suka untuk tidak berpindah dari tempat tersebut, maka diperbolehkan. Wa idza lam yurid an yatakallam wa arada an yantakil jaza. Apabila dia tidak ingin berbicara tapi ingin pindah juga boleh. Jadi habis sholat fardu dia mau pindah silahkan, atau dia selingi itu atau dipisahkan antara sholat fardunya dengan sunnahnya dengan berbicara. Itu juga boleh. Jadi milih aja tinggal. Jadi fleksibel gitu, perkaranya itu fleksibel. Lakin ma yaf'aluhu ba'dul 'amah min qiyamihim mubasyarah wal isyarah liman bijambihi ayyati ila mahallihi liyughayyir makanihi wa yusalli sunnah bi makanin man bijanbi fatanattu la ma'na lahu. Nah, ada beberapa orang yang dia ini melakukan begini, sebagian awam ya. Dia berdiri, kemudian dia memberikan isyarat kepada orang di sebelahnya untuk ijol, tukar tempat. Nah, hingga dia sholat di tempatnya dia tadi. Wa yusalli sunnah bi makanin man bijambihi. Jadi tukar tempat. Maka dikatakan fanatanattu ini dibuat-buat, tidak ada gunanya. Ini perkara yang dibuat-buat. Ya, katanya Sayyid Hasan bin Ali ini perkara dibuat-buat, tidak ada faedahnya, tidak ada maknanya. Tidak seperti itu. Jadi tidak ijol-ijolan tempat seperti itu, tidak. Tapi kita melihat ada tempat kosong, kita tempati di situ. Karena kalau pindah-pindah ngelukir tempat, kita akan mengganggu orang kan. Mengganggu orang. Kemudian wa alaihi idza arada an yantakil an yadhhab ila makan laisa fihi ahad fa yusalli fihi ma syaa. Nah, kalau dia ingin pindah, dia pergilah ke tempat yang tidak ada orang dan dia bisa sholat di situ, terserah. Jadi tidak mengganggu orang, orang itu suruh pindah. Kan ada yang begitu lah. Jadi suruh lokir gitu lah, suruh lokir. Ya, dia pindah ke tempatnya orang ini pindah ke tempatnya dia. Ini tidak ada manfaatnya sebetulnya. Dan juga mengganggu orang. Mungkin orang kibiritan atau apa suruh pindah gimana? Wa amma yuqima rajulan min makanihi fa hadhihi idzabah li akhihi muslim. Itu tadi mengganggu. Jadi mengganggu saudaranya sesama muslim. Farubbama la yawaddu dzalika ar-rajul an yakuma min makanihi. Bisa jadi orang yang kita suruh pindah tadi sebetulnya dia tidak suka pindah. Ya, karena kita ngasih isyarat atau gimana, mungkin kadang-kadang orang kan grogi tuh.
Apalagi yang apa? Yang ngasih isyarat untuk pindah ini orangnya rada tegas gitu ya. Maksudnya gitu kan kadang-kadang orang rada kaget terus menuruti padahal dalam hatinya dia tidak suka. Ini kan malah menyakiti hatinya orang. Nah, terus kadang enak tuh duduknya di situ. Tidak boleh. Kayak misalkan ada orang duduk sendenan di pilar-pilar. Kemudian ada orang datang terus disingkirkan kita. Disingkirkan atau disuruh rotok supaya dia bisa duduk di situ. Itu tidak boleh juga, itu haram. Atau ada juga kasus saya pernah lihat di Jamek ini beberapa waktu yang lalu. Udah lama sih. Jadi begitu ada orang duduk di pilar itu, kemudian ada orang datang, dia biasa rupanya dia biasa naruh sandal di pilar. Nah, karena ada orang senden, terus orang ini dikepuk gitu, suruh maju maksudnya dia. Terus dia taruh sandal di situ. Jadi kalau orang ini senden di sandalnya orang tadi. Ini apa ini? Haram loh itu. Ya gitu tuh haram. Itu kan mengganggu orang. Jadi tidak ada kapling-kaplingan kalau di masjid itu. Kapling ini tidak bisa seperti itu. Kemudian waqat warada nahi an iqamatir rajul min makanihi fa fi Bukhari an Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu taala anhu maqal nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuqimar rajul akhahu min maq'adihi wa yajlisu fihi wa huwa amun yushmilu hadha wa ghairihi. Ada riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW tentang larangan menyuruh orang pindah dari tempatnya. Diriwayatkan dari hadis Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW melarang untuk mendirikan orang atau menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya supaya dia duduk di tempatnya orang tersebut. Ini hukumnya adalah haram. Nah, dan ini masalahnya adalah masalah dalam arti walaupun untuk sholat sunnah tadi dilukir tadi ya. Kecuali kalau misalkan kita menyuruh orang itu pindah karena apa? Karena softnya belum rapat. Jadi karena softnya tidak rapat atau apa, kita nyuruh orang pindah atau kita nyuruh orang untuk maju ke depan, itu tidak masalah karena softnya belum rapat. Nah, kalau sudah soft rapat tidak ada masalah kan. Kita tidak boleh mengukir orang. Atau kita boleh memindahkan orang juga kalau orang tersebut mengganggu dengan baunya mungkin, atau rame kalau anak cilik-cilik. Nah, itu boleh dipindah. Atau orang yang di belakang imam persis. Ada orang di belakang imam persis dan dia tidak mustahik untuk menjadi imam atau tidak bisa menjadi imam. Maka itu juga bisa kita pindah. Kenapa? Karena yang di belakang imam itu imam cadangan. Jadi suatu waktu imamnya batal, maka ada istikhlaf, pindah si imam yang di belakang itu untuk maju ke depan dan mengganti atau membadali imam yang batal tadi. Maka itu di belakang imam ini seyogyanya orang yang juga berhak menjadi imam. Nah, kemudian wa an Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhalus shalah al-mar'i fi baitihi illa shalah al-maktubah. Dikatakan Sayyidina Zaid bin Thabit bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Karena sesungguhnya paling afdalnya salat seseorang itu di rumahnya, kecuali salat fardu." Kalau salat fardu afdalnya di masjid. Kalau salat sunnah afdalnya di rumah. Apalagi kalau sama keluarganya. Kemudian dikatakan wa an Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada ahadukum shalah fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatin khaira. Kalau seseorang itu melaksanakan sholat di masjid, maka jadikanlah juga di rumahnya bagian dari sholatnya. Karena Allah SWT menjadikan di rumahnya itu dari sholatnya seseorang itu kebaikan juga. Maksudnya begini, ketika kita sholat di masjid, maka kasihlah bagian juga rumah kita dengan kebaikan dengan melaksanakan sholat sunnahnya. Sholat fardunya jamaah di masjid, sholat sunnahnya kita laksanakan di rumah. Atau ada juga amalan beberapa yang saya tahu, beberapa habaib ya di Malang sini, beliau sholat di masjid fardu jamaah, kemudian dia pulang ke rumah setelah selesai sholat maghrib itu atau isya atau apa,
Dia pulang ke rumah ngimami bojone. Jadi ngimami istrinya di rumah. Iya ada. Nah, ada ya, ya ada. Jadi istrinya dapat jamaah juga. Dan dia juga menghidupkan rumahnya dengan jamaah tadi. Ini luar biasa. Kemudian wa yajuzu lil insan an yusalli nafla fil masjid idza kana wara'ahu amal wa la yuridu dhahab lil bait, dan boleh orang itu untuk sholat sunnah di masjid kalau misalkan dia ada kepentingan atau ada keperluan dan dia tidak mau pulang ke rumahnya, maka boleh dia sholat sunnah di dalam masjid, ya silahkan. Sunnah ba'diyah maksudnya nih ya, qobliyah ba'diyah itu boleh dilaksanakan di masjid. Jadi bukan larangan, tapi afdolnya kalau dia mau sholat di rumahnya, sholat sunnah di rumahnya boleh. Nah, itu. Jadi bukan larangan atau perintah untuk sholat di rumah, enggak, tapi anjuran gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sudah kita simak dan kita ikuti penjelasan satu hadis tentang amalan setelah sholat, ini sholat sunnah ya. Telepon sudah saya buka di 321365 maupun WA di 0853 381190. Silakan yang bergabung. Sudah saya bantu segmentasi Anda melalui telepon di 321365 untuk melalui WA di 0853 381190. Langsung dari sini kita sapa dulu di telepon sudah berapa ya? Halo. Halo. Waalaikumsalam. Passwordnya Pak? Oke, dengan siapa? Pak Asya. Silakan Pak Asya. Ya. Ya. Mana bang? Kaplingan kita dimaksud nanti tempat yang mulia yang baik. Saya belum pernah mendengar hal itu, cuman yang pasti di sini yang sudah kita bahas tadi itu adalah afdholiyah dan kesunahan, dan juga ada beberapa ulama mengatakan kenapa kok kita dianjurkan untuk berpindah-pindah banyak tempat, karena di dunia ini tidak ada satu jengkal pun tanah yang tidak pernah dipakai untuk ibadah oleh Azazil. Azazil ini adalah nama iblis sebelum dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, dia hidup di dunia ini, di alam ini, dan dia tidak melewatkan sejengkal tanah pun kecuali untuk dia lakukan ibadah di situ. Maka kita kayak mengalahkan gitu. Dan juga tanah ini akan menjadi saksi ketika kita sholat di atasnya. Oke, kita coba lagi di juntir bunyi. Halo. Waalaikumsalam. Maksudnya Bu? G dengan ibu siapa di mana? Bu Umi Karangsuki. Silakan Bu Umi. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sampun Bu, ada lagi pertanyaannya? Itu aja. Sampun? Masalah qadha, kapan waktu kita boleh melaksanakan qadha? Sebetulnya kapanpun. Jadi qadha itu tidak terikat dengan sholatnya. Maksudnya begini, kita qadha subuh apakah harus di waktu subuh? Enggak. Kita qadha asar apakah harus di waktu asar? Juga tidak. Jadi qadha itu dilaksanakan 24 jam. Terserah mana saja. Bahkan waktu misalkan kita bangun malam, kemudian kita ambil wudhu, kemudian kita sholat apa enaknya? Ente punya qadha? Punya, ya sudah qadha aja gitu. Jadi kalau kita misalkan punya qadha, maka kita lakukan di waktu tahajud boleh. Malah pahalanya pahala tahajud lagi ya. Yang tidak boleh itu cuma satu waktu saja, yaitu ketika khutbah Jum'ah, kita datang ke masjid, khatib sedang berkhutbah, maka tidak boleh melaksanakan sholat apapun selain tahiyat masjid. Nah, termasuk qadha juga tidak boleh waktu itu. Tahiyat masjid pun juga harus disingkat ya, disingkat yang tidak meninggalkan tumak ninah atau syarat dan rukunnya. Gitu. Jadi intinya boleh kita melaksanakan sholat qadha fardu kapan saja, di waktu mana saja, bebas. Baik, yang lain
Silakan di 321365 atau melalui WA di 0853 3811. Ya, monggo silakan, sudah saya buka telepon di 321365. Baik, ini tentang tadi masalah sholat sunnah. Ini sunnahnya di rumah. Terus kemudian kalau seseorang atau kita menjadi imam, dan itu menjadi istiqomah kita untuk menjadi imam. Lalu kemudian setelah sholat, kemudian kita langsung pulang, tidak sholat sunnah di majelis itu atau di masjid itu atau di musola itu. Itu kebanyakan kalau misalkan kita, orang-orang tersebut tidak dikasih pengetahuan, ini bisa menimbulkan fitnah dengan kata-kata yang mungkin apa ya, menjadi bahan gunjingan. Aku nggak pasti tadi mau tahu sholat sunnah. Padahal kita sholat di rumah gitu ya. Terus bagaimana menyikapi hal seperti ini? Ya, kalau misalkan sesuatu yang tidak umum di masyarakat dan itu adalah hukum yang sunnah, sebetulnya bukan hal yang wajib, maka kita fleksibel dalam hal ini. Dalam artian kita melihat situasi, oh masyarakat belum bisa menerima seperti itu, maka kita kan di sini tadi kan ada opsi toh, kan fleksibel dalam arti ini opsi. Bisa kita berpindah tempat saja, tidak pulang ke rumah tapi kita berpindah tempat. Nah, kemudian kita sholat di tempat yang berbeda dengan kita sholat fardunya. Nah, ini yang kita lakukan. Ini yang kita laksanakan kalau di masyarakat umum yang belum paham tentang masalah ini. Itu lebih baik, jadi menghindar dari fitnah. Ya betul. Ya, nggak tahu sembahyang sunat lewat imami. Lain kena fitnah, kena judge semacam itu. Berat untuk menghapusnya. Loh, apakah kita berarti kita akan munafik dong? Kenapa kok munafik? Ya soalnya kan kita tergantung dengan orang atau tergantung dengan manusia ketika kita melakukan sesuatu. Bukan, ini bukan masalah munafik tidak munafik, tapi ini menjaga supaya tidak ada fitnah dan supaya tidak menjadi bahan ribah, akhirnya menjadikan dosa orang yang ribah kepada kita. Bukan kita munafik merasa atau riak, ya bukan, tapi menjaga fitnah. Baik, silakan kamu lagi. Sudah ada 08 0852 3031 0146. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ahmad Munir yang ada di Pakis, Bib, di tempat saya itu atau di musola saya, tempatnya di samping rumah saya itu ada seorang yang sudah sepuh sekali, istiqomah di situ dan tepatnya juga di situ, bahkan naruh sajadah di situ. Kalau tadi dikatakan bahwasannya menaruh sajadah ibarat mengkapling tempat sholat, dosa. Bagaimana hukumnya orang tua? Kasihan, mau dipindah, dilendeh, nggak enak katanya. Terima kasih atas jawabannya. Kalau misalkan dia naruhnya itu hingga mengganggu orang, sudah naruh kemudian datangnya telat. Ini naruh sejadah datangnya telat, ini mengganggu banget kan. Tapi kalau dia naruh kemudian datangnya tidak telat, tapi datangnya awal, malah belum ada orang, ya bolehlah kan seperti itu. Ya, yang tidak boleh itu kalau misalkan kita mengapling mengapling tempat di masjid untuk kita duduk dan akhirnya mengganggu orang dengan dengan kita terlambat datang. Sebetulnya itu orang bisa duduk di situ, tapi karena sudah kita kapling, mereka mau duduk bingung. Nah, ini kan tidak boleh seperti itu. Ya, itu kan tidak boleh seperti itu kan. Jadi mengganggu orang, malahan menjadikan orang ini mau duduk bingung, loh, ini ono sale, ono sejadahnya. Orangnya kemana? Jadi bingung kan. Oke, baik. Ada 081 233 1299 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya nih, apakah waktu maghrib itu tidak ada qobliyahnya? Ada yang mengatakan tidak ada, tapi di kitab pesolatan yang saya pelajari sejak kecil itu ada. Mohon penjelasannya aneh dari Allah. Oke, qobliyah maghrib itu ghairu muakkad, dalam arti kadang Nabi mengerjakan, kadang tidak mengerjakan. Jadi boleh kita kerjakan kalau memenuhi waktu, maksudnya mencukupi waktunya untuk kita mengerjakan. Atau kalau misalkan tidak mencukupi, ya kita langsung ba'diyahnya aja nanti. Dia aja nanti setelah sholat maghribnya. Biasanya di beberapa tempat itu setelah azan maghrib baca wirid sebentar, terus langsung qomat. Ya, jadi tidak nututi kalau misalkan sholat qobliyah maghribnya, maka ya nanti, karena qobliyah maghrib itu sekali lagi bukan muakkad. Ya,
Dalam arti apa? Nabi pernah melakukannya, bukan istiqomah melakukannya. Kalau muakkad berarti Nabi itu melakukannya istiqomah, tidak pernah meninggalkannya. Ya, seperti ba'diyah maghrib itu Nabi istiqomah. Ada 0877599976 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering bangun tengah malam untuk sholat. Kadang-kadang saya bingung, sholat apa lagi yang harus saya lakukan? Wah, capek. Nah, kalau misalkan dia sudah sholat, misalkan dia tidak punya qadha, satu, yakin tidak punya qadha, kemudian waktu malam dia sudah sholat witir 11 rakaat sudah selesai semuanya. Ya kita tinggal dia ingin apa, sholat apa? Misalkan sholat hajat, sholat istikharah, atau sudah selesai semuanya sudah dia lakukan, hajat sudah, istikharah sudah sholat mutlak. Sholat mutlak itu cukup mengucapkan usolli Allahu Akbar, ingin sholat aja, hanya ingin sholat saja ya, sholat mutlak namanya itu. Dan hanya ucapan usolli saja cukup, atau usolli sunnatan lillahi ta'ala boleh. Terus fadilah sholat mutlak itu apa? Sholat sunnah mutlak? Ya banyak, fadilahnya banyak. Atau apalagi kalau misalkan dia melakukannya di malam hari waktu tahajud, maka dia berpahala tahajud kan. Kan sudah pernah sering kita bahas bahwa tahajud itu bukan nama sholat tapi nama waktu. Jadi kalau ada orang sholat usolli sunnatan tahajud, maka dia berubah sholatnya menjadi sholat sunnah mutlak dan pahalanya juga besar. Nah kalau misalkan dia punya qadha, maka lebih baik qadha daripada sholat sunnah. Kalau misalkan dia punya qadha aja dulu, habis sholat qadha baru dia sholat sunnah. 08285646468771 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib, wabarakatuh. kalau imamnya nggak baca bismillah waktu baca Fatihah, apakah sholatnya sah? Dari Pakus di Pakis, terus sholat saya gimana Habib? Karena memang membaca bismillah itu di dalam mazhab Syafi'i merupakan kewajiban. Tapi di mazhab-mazhab yang lain ada beberapa khilaf di situ, ada yang mengatakan tidak wajib. Nah, seperti mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki yang tidak pakai bismillah. Nah, kemudian kalau misalkan kita sholat di belakang orang yang kita tahu dia mazhabnya berbeda dengan kita, maka sah sholat kita. Itu untuk untuk menjadikan ukhuwah Islamiyah di antara kita tanpa ada perbedaan-perbedaan lagi di antara kita selama ada kesamaan tauhid. Nah, kemudian dalam masalah amaliyah kita saling menghargai perbedaan. Itu lebih indah seperti itu. Jadi hukumnya sah, tetap sah sholatnya. Kecuali kalau kita tahu orang ini sebetulnya mazhab Syafi'i, cuma nggak menjawab bismillah. Nah, ini masalahnya. Nah, mungkin karena dia baru datang dari umroh mungkin atau haji, ditelok di sana, kan bismillah kabeh kok. Ya, misalkan begitu. Aku nang kono gak ono sing baca bismillah kok lah aku baca bismillah. Terus langsung dia niru dengan langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini tidak sah. Kenapa? Karena kita tahu orang ini mazhab Syafi'i kok. Ya, berarti apa? Dia imamnya itu batal. Kalau kita yakin bahwa imam itu batal, maka sholat kita juga akan ikut batal kalau tidak mufarogoh. Maka ketika itu juga kita wajib mufarogoh. Nah, tapi kalau kita tahu imam ini sebetulnya tidak batal secara fikihnya imam, ya maka tidak ada masalah. Ya, secara fikihnya imam tidak batal, walaupun secara fikih kita batal. Misal, mazhab Malik menyentuh perempuan tanpa syahwat tidak membatalkan wudunya. Ada orang kita tahu orang ini mazhabnya Malik. Kemudian kita tahu dia sebelum berangkat ke masjid dia salaman sama istrinya cium tangan. Batal kan berarti kalau menurut mazhab kita kan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sholat di belakang dia? Ya tetap sholat kita sah. Kenapa? Karena kita tahu dia mazhab Malik dan tidak batal dalam mazhab Maliknya. Tapi kalau mazhab kita Syafi'i batal. Tapi imamnya tidak batal. Berarti apa? Berarti makmuman kita sama dia tidak batal. Karena beda mazhab itu tadi. Ya, karena ibarat kata gini, kesahannya makmum itu tergantung kesahannya imam. Imam batal maka makmum ikut batal kalau tidak mufaroqoh. Tapi kalau imam ini sah sholatnya menurut fikihnya imam, tapi sebetulnya menurut fikihnya makmum tidak sah, maka tetap sah hukum si makmum ini golnya ulama-ulama mutaakhirin untuk ukhuwah Islamiyah, untuk ittihad, untuk persatuan keislaman kita, maka ini tidak jadi masalah kita. Maka hukum tidak jadi masalah. Termasuk kita ketika bermakmum di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Oke, betul.
Oke, ada 087 7599 461 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Bu Siti di Turemo tadi, bagaimana caranya sholat li hurmatil watek kalau tidak punya wudhu? Kalau dia tidak punya wudhu dan tidak bisa tayamum, misalkan kayak di pesawat, maka sholat rahmatul wakatnya sebetulnya sama dengan kita sholat yang biasa, yang baca bismillah, fatihah, baca surat, rukuk, sujud dan seterusnya, sama, tidak ada bedanya. Nah, kemudian pada bedanya itu kalau misalkan kita sholat li hurmatil wakat bagi orang yang junub, dia sebetulnya junub, cuman tidak bisa mandi atau tidak bisa tayamum. Maka dia ketika masa sholat atau waktu dia sholat, maka sholatnya dia sholat yang hanya fardunya tok, tidak boleh pakai sunnah. Jadi baca fatihah tidak boleh pakai surat. Nah, setelah fatihah tidak baca surat. Itu yang untuk Kalau junub. Tapi kalau tidak junub boleh baca fatihah, kemudian tambahin surat boleh, tambah suratnya. Tapi kalau yang junub maka fatihah tok. itu tanpa wudhu. Tanpa wudhu, tanpa mandi maksudnya, tanpa mandi, tanpa tayamum. Kalau yang junub ini dia tidak bisa mandi, tidak bisa tayamum, maka dia sholat hurmatil wakatnya beda dengan orang yang tidak punya wudhu. Ya, cara sholatnya memang agak berbeda. Bukan caranya sama, bacaannya. Kalau di dalam sholat yang dia itu junub, maka tidak boleh membaca surat setelah fatihah. Tapi kalau dia itu hadas kecil, maka boleh membaca surat setelah fatihah. Tapi nanti ya setelah selesai diganti ya. Iya. Oke. 085 lanjut deh. Silakan. 085 6444226 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Habib Hasan dan Ustaz tetap dalam kondisi Amin. Saya menjumpai imam tidak membaca bismillah saat membaca Fatihah. Ada juga yang baca bismillahnya tapi lirik. Ada juga semuanya dibaca jelas. Mana yang benar di antara ketiganya? Saya bingung dari Pak Adi di Singosari. Semuanya benar. Semuanya benar kalau kita melihat dari sudut pandang khilaf bainal madzhab, antara madhab-madhab. Ya, semuanya benar. Cuman kalau kita madhab Syafi'i, maka kita harus memandangnya, saya Syafi'i, maka saya harus pakai bismillah yang terang, tanpa menyalahkan yang lain. Iya. Perbedaan itu indah sebetulnya kalau masalah amaliyah atau furu'iyah atau madhab. Jadi tidak usah dipermasalahkan panjang lebar. Maksudnya jangan kita menyalahkan orang lain dalam masalah madhab. Semua madhab sama, mempunyai kebenaran yang sama, mempunyai keautentikan yang sama, dan mempunyai jalan yang sama. Kemudian kalau kita madhab Syafi'i, maka kita harus konsekuen dengan kemadhaban kita. Di madhab Syafi'i wajib membaca bismillahirrahmanirrahim, maka sudah kita wajib baca bismillah. Tapi ketika ada saudara kita madhab yang berbeda, mereka tidak baca bismillah, kita hormati, kita tidak menyalahkan. Kayak kunut subuh, kita madhab Syafi'i sunnah untuk kunut subuh. Ada saudara-saudara kita yang lain tidak kunut subuh, ya silahkan, kita hormati. Karena menurut mereka kunut subuh malah bisa membatalkan sholat. Ada sebagian yang mengatakan begitu. Tidak ada masalah. Menurut imam mereka. Tidak ada masalah, menurut mazhab yang berbeda. Tidak ada masalah. Dan itu adalah khilaf. Dan ikhtilaf bainal ummati rahmah. Nah, ini yang masalah rahmatnya di sini. Nah, kalau masalah akidah lah, inilah masalah yang kita harus jaga jarak kalau seperti ini. Misalkan ada yang menyatakan Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Oh iya, kalau itu sudah ranahnya sudah ranah kemurtatan kan. Maka bukan lagi kita ukhuwah Islamiyah sama orang-orang itu, tapi hanya kita melihatnya dari sudut ukhuwah watoniyah saja. Saudara sesama warga negara, saudara sesama manusia, hanya itu saja. Bukan saudara sesama muslim. Saudara sesama muslim ini memang lebih raket, lebih erat daripada saudara sesama manusia. Kenapa? Ibarat kata kalau dalam keluarga, maka saudara sesama muslim ini ibarat kata saudara kandung. Saudara kandung. Kemudian kalau misalkan saudara yang di luar agama kita, tapi satu warga negara atau satu jenis manusianya, maka itu ibarat saudara-saudara sepupu lah katakan, atau saudara yang di luar, masih saudara kita juga. Nah, dalam hal-hal tertentu kan kita lebih mengutamakan keluarga darah daging kita yang saudara dengan kita daripada yang lain. Kita utamakan darah daging kita dulu baru yang lain dalam hal tertentu. Dalam hal-hal yang lain maka kita jamak semuanya, kita rangkul. Ya. Misal dalam hal sosial bermasyarakat maka kita tidak pandang bulu siapapun dia, itu adalah saudara kita yang kalau mereka membutuhkan pertolongan kita tolong.
mau agamanya Nasrani kah, Buddha, Hindu, apa segala macam, kalau mereka minta tolong, mereka membutuhkan dan kita mampu untuk menolongnya, maka kita tolong tanpa melihat KTP-nya apa, agamanya apa. Nah, tapi kalau ranahnya adalah ranah agama, ranahnya adalah ranah akidah, maka saudara kita adalah sesama muslim yang KTP-nya Islam. Apapun madhabnya, apapun ormasnya, apapun partai politiknya, apapun pemilihan capresnya, kampret atau cebong, ya, semuanya adalah saudara kita kalau sesama Islam. Yang penting tidak melakukan perbuatan kemurtadan. Itu kalau masalah ranah akidah, ranah ibadah, ranah amar ma'ruf nahi mungkar, juga ranah itu. Kita melihat ada orang Nasrani minum khamr, ya kita cuekin aja selama dia tidak ngisruh ke tempat kita, tidak ngajak-ngajak saudara-saudara kita sesama muslim, ya silahkan, itu hak mereka. Dalam agama mereka khamr itu mungkin tidak masalah, ya kan? Jadi kita hormati. Bahkan dalam fikih tidak boleh kita merusak atau menghancurkan khamr milik orang kafir, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau mereka tidak menjual sama kita, tidak melakukannya di lingkungan kita, tidak mengajak saudara-saudara kita sama muslim, maka tidak boleh kita hancurkan. Cuman masalahnya kalau ada, ini di fikih ya, kalau itu milik orang Islam, kalau milik orang Islam khamrnya itu, atau dijual kepada orang Islam, atau minumnya di lingkungan orang-orang muslimin, maka harus kita hancurkan, harus kita buang. Itu hukum fikihnya, bukan hukum pemerintah. Kalau pemerintah mungkin kita kena pasal. Iya, merasakan. Nah, ini kenapa? Karena ini adalah saudara kita, ukhuwah Islamiyah. Ini adalah saudara kita, amar ma'ruf nahi mungkar ditujukan hanya untuk umat Islam, sesama muslim. Ngajak sholat ya kepada orang Islam saja. Ngapain ngajak sholat sama orang luar? Enggak kan? Indahnya perbedaan. Ya, sama sekali Habib. Kholas tadi waktu itu harus kita sudah sampai di sini. Ya. Insyaallah lain waktu atau lebih depan kita sambung lagi. Dan untuk menyempurnakan pertemuan kali ini akan disimpulkan oleh Habib Aswatul Idrus. Tafadhal. Untuk kesimpulan yang bisa kita bahas tadi adalah ketika kita selesai sholat fardu, maka kita dianjurkan dan sunnah afdolnya adalah berpindah tempat posisi ketika kita akan melaksanakan sholat sunnah setelah wiridan. Dan itu hukumnya adalah sunnah dan berpahala banyak. Wallahu a'lam bishawab.